Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas akuntansi 2023G. Pada video ini akan menjelaskan tentang perumusan teori akuntansi dengan pendekatan regulatoris. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Nazwa Katalia Hermansyah dengan NIM 144, Citra Ayu Fernanda dengan NIM 152, Winda Nurhamida dengan NIM 175, Nabila Putri Sonia dengan NIM 194, dan terakhir Novia Fitri Pratiwi dengan NIM 200. Pilihan dalam akuntansi. Pilihan akuntansi mengacu pada kebebasan yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dalam memilih metode atau kebijakan akuntansi yang digunakan pada penyusunan laporan keuangan. Motivasi atau kategori sasaran dilakukannya pilihan dalam akuntansi. Yang pertama, pembuatan kontrak dengan perspektif pembuatan kontrak yang efektif. Laporan keuangan sering digunakan sebagai dasar dalam perjanjian antara pihak yang berkepentingan seperti manajemen, kreditur, dan pemegang saham. Pilihan akuntansi ini membantu perusahaan dalam memenuhi persyaratan kontrak, misalnya kontrak utang yang mensyaratkan rasio keuangan tertentu. 2. Pemberian harga atas aktiva. Pilihan akuntansi digunakan untuk mempengaruhi bagaimana suatu aktiva dinilai dalam laporan keuangan. Misalnya, perusahaan memilih antara model biaya historis atau nilai wajar dalam pencatatan aset tetap yang berdampak pada nilai aset yang dilaporkan. 3. Mempengaruhi pihak-pihak eksternal. Pilihan akuntansi dapat mempengaruhi pihak eksternal dalam menilai perusahaan, seperti investor, regulator, dan masyarakat. Misalnya, penggunaan metode akuntansi yang menunjukkan laba secara lebih tinggi agar menarik banyak investor. Siapa yang berwenang menetapkan standar? Yang pertama ada teori kepentingan publik. Teori kepentingan publik berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai suatu jawaban atas permintaan publik akan perbaikan dari harga-harga pasar yang tidak efisien dan tidak adil, terutama dibuat untuk memberikan perlindungan dan kebaikan bagi masyarakat umum. Lalu, teori kelompok berkepentingan. Kelompok yang berkepentingan atau teori-teori tangkapan berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan dari kelompok dengan kepentingan khusus, dengan maksud untuk memaksimalkan laba dari para anggotanya. Perlukah akuntansi diatur? Yang pertama, pendukung pasar bebas. Perusahaan mempunyai insentif untuk memberikan laporan secara sukarela karena kalau tidak dapat diartikan sebagai berita buruk. Lalu yang kedua, pendukung regulasi. Menggunakan argumentasi kepentingan publik dan kebutuhan untuk mencapai sasaran sosial yang diinginkan, antara lain kewajaran dari pelaporan, informasi yang simetris, dan perlindungan para investor. Yang ketiga, kegagalan pasar. Keengganan suatu perusahaan untuk mengungkapkan informasi tentang dirinya sendiri karena ia merupakan pemasok monopoli dari informasi tersebut, terjadinya kecurangan, kurangnya produksi informasi akuntansi sebagai barang publik. Pendekatan penetapan standar. Yang pertama ada sektor swasta. Standar akuntansi ditetapkan oleh lembaga independen seperti Financial Accounting Standards Board dan International Accounting Standards Board yang memiliki keunggulan seperti responsif, profesional, dan berbasis keahlian. Tetapi mereka memiliki kelemahan seperti tidak memiliki kekuatan hukum dan rentan terhadap pengaruh industri. Selanjutnya ada dari sektor publik. Standar ditetapkan oleh lembaga pemerintah seperti Securities and Exchange Commission atau Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia yang memiliki keunggulan seperti memiliki kewenangan hukum, lebih transparan, dan melindungi kepentingan publik. Tetapi mereka memiliki kelemahan seperti biaya tinggi, potensi intervensi politik, dan bisa menghambat inovasi. Legitimasi proses penetapan standar. Legitimasi proses penetapan standar ada dua pendekatan. Yang pertama adalah prognosis pesimistik. Dari legitimasi proses penyusunan standar ini dikaitkan dengan kemampuannya menghasilkan sistem akuntansi optimal, di mana keuntungan memakai strategi keputusan optimal tidak kurang dari sistem lain. Implikasinya, tidak ada alternatif penyajian laporan keuangan dengan aturan lain yang memberikan manfaat lebih baik. Perdebatan mengenai sistem akuntansi optimal ini meningkat.
diperparah oleh teori mustahil Dembski yang menyatakan bahwa proses penyusunan standar akuntansi harus memuaskan kondisi Arrow agar dapat disahkan, dan tidak akan ada sekumpulan standar yang selalu mencari alternatif sesuai preferensi dan keyakinan. Jadi, Dembski menyimpulkan bahwa teori akuntansi menyajikan peringkat lengkap dan transitif dari alternatif akuntansi, tetapi tidak ada standar yang dapat meranking alternatif secara konsisten sesuai preferensi dan keyakinan individual. Prognosis pesimistik ini diperluas untuk menunjukkan yang pertama bahwa pemilihan alternatif laporan keuangan pada akhirnya memerlukan pertukaran antara keuntungan seseorang di satu sisi dengan yang lainnya, dan bahwa resolusi alternatif laporan keuangan akan mensyaratkan kebijakan nilai atau etika yang akan dipertukarkan dengan kesejahteraan seseorang dan dalam dimensi apa terhadap kesejahteraan siapa. Yang kedua, ada prognosis optimistik. Jasing telah memberikan prognosis optimistik tentang tanggung jawab prinsip akuntansi optimal, dengan catatan bahwa asumsi heterogenitas pengguna ditinggalkan dan asumsi yang mendasari error paradox menghadapi tantangan. Asumsi yang mendasari error paradox ini adalah, yang pertama, definisi error tentang fungsi kesejahteraan sosial mensyaratkan pilihan sosial yang bersifat transitif, dan bahwa kondisi Arrow tentang independensi atau alternatif-alternatif yang tidak relevan merupakan pertanyaan yang patut diajukan. Prognosis optimistik lainnya juga ditawarkan oleh Bromwich tentang kemungkinan standar-standar akuntansi yang bersifat parsial, yaitu standar-standar untuk satu atau lebih masalah akuntansi lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai standar akuntansi yang berlebihan. Accounting standard overload terjadi ketika standar akuntansi terlalu banyak, rumit, dan tidak memiliki ketentuan yang kaku, sehingga sulit untuk diterapkan. General purpose standard sering gagal membedakan kebutuhan antara entitas publik dan non-publik, laporan tahunan dan interim, perusahaan besar dan perusahaan kecil, serta laporan auditan dan non-auditan. Selain itu, standar ini juga tidak mempertimbangkan perbedaan kebutuhan antara penyaji, pengguna, dan CPA. Akibatnya, pengungkapan menjadi berlebihan dan pengukuran terlalu kompleks, yang justru menyulitkan proses akuntansi. Lalu selanjutnya terdapat dampak dari standar akuntansi yang berlebihan. Standar akuntansi yang jumlahnya banyak, terlalu sempit, dan kaku dapat berpengaruh serius dalam pekerjaan akuntan. Nilai informasi yang disajikan untuk para pengguna dan keputusan yang dibuat oleh manajer. Akuntan dapat kehilangan orientasinya terhadap tugas yang sesungguhnya akibat banyaknya data yang diperlukan saat memenuhi ketentuan suatu standar. Audit dapat menemui kegagalan karena akuntan dapat kehilangan fokus audit dan meninggalkan beberapa prosedur audit yang penting. Nah, di sini juga terdapat solusi dari standar akuntansi yang berlebihan. Yang pertama, tidak ada perubahan atau mempertahankan apa yang sudah ada, yaitu status quo. Yang kedua, perubahan dari konsep yang ada sekarang yang berupa PABU tunggal dan seragam untuk seluruh bisnis menjadi dua kelompok PABU, sehingga ada PABU tersendiri untuk entitas tertentu seperti untuk perusahaan kecil non-publik. Yang ketiga, perubahan dalam PABU untuk mempermudah penerapannya dalam setiap usaha bisnis. Yang keempat, menentukan alternatif pengungkapan dan pengukuran yang berbeda. Yang kelima, perubahan dalam standar pelaporan CPA atas laporan keuangan. Dan yang terakhir, alternatif terhadap PABU sebagai dasar yang sifatnya pilihan dalam penyajian laporan keuangan. Baik, saya akan menjelaskan entitas apa saja yang berkepentingan dengan standar akuntansi. Pertama, individual dan kantor akuntan publik. Bertanggung jawab melalui auditor-auditor mereka untuk secara independen memverifikasi bahwa laporan keuangan perusahaan telah menyajikan hasil dari aktivitas bisnis dengan wajar dan akurat. Kedua, FASB atau Financial Accounting Standard Board. FASB menggantikan APB di tahun 1973 sebagai badan independen yang berwenang untuk menetapkan dan meningkatkan standar pelaporan dan akuntansi keuangan. 3. Organisasi profesional. Organisasi yang secara aktif terlibat dalam pembuatan standar akuntansi di masing-masing negara. Misalnya ada AICPA atau American Institute of Certified Public Accountant adalah organisasi yang mengatur para praktisi CPA di AS. Yang kedua ada AAA, American Accounting Association, adalah asosiasi akuntan yang berfokus pada
pendidikan, penelitian, dan praktik akuntansi. 3 ada IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia, adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia. 4 pengguna laporan keuangan, yakni pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengguna langsung ini seperti pemilik perusahaan, pemegang saham, manajemen, karyawan, dan pemerintah. Sedangkan pengguna tidak langsung seperti analisis dan penasehat keuangan, bursa saham, dan pihak yang berwenang lainnya. Selanjutnya adalah mengenai strategi penetapan standar bagi negara-negara berkembang. Nah, karakteristik negara-negara berkembang adalah memiliki sistem akuntansi yang secara relatif kurang memadai dan kurang dapat diandalkan serta institusi-institusi yang umumnya baru dan belum teruji. Proses penetapan standar di negara-negara berkembang ini tidak mengikuti suatu strategi yang unik dan tepat bagi tiap-tiap negara dan konteks mereka. Nah, di sini ada 4 jenis strategi, yaitu yang pertama adalah pendekatan evolusioner. Nah, pendekatan ini merupakan pembuatan standar di suatu negara di mana negara tersebut itu mengembangkan standarnya sendiri tanpa pengaruh ataupun gangguan dari luar. Hambatan yang mungkin muncul dalam aplikasi pembuatan standar ini adalah keharusan mitra asing untuk menyesuaikan diri dengan standar khusus yang dibuat secara mandiri oleh negara berkembang tersebut. Yang kedua adalah pendekatan transfer teknologi. Pengembangan ini dapat dicapai melalui aktivitas kantor akuntan internasional, perusahaan-perusahaan multinasional, para akademisi yang berpraktik di negara berkembang, atau berbagai perjanjian internasional dan kesepakatan kerjasama yang meminta dilakukannya pertukaran informasi dan teknologi. Yang ketiga adalah penggunaan standar akuntansi nasional. Nah, ini artinya negara yang berkembang dapat bergabung dengan International Accounting Standard Boards atau IASB. Pendekatan ini harus memperhatikan bahwa transaksi yang terjadi di negara maju relevan dengan transaksi dan kondisi di negara berkembang. Nah, beberapa motif pelaksanaan strategi ini yaitu yang pertama adalah memperkecil biaya persiapan dan pembuatan standar akuntansi. Yang kedua adalah terlibat dalam harmonisasi internasional. Yang ketiga adalah memfasilitasi pertumbuhan investasi asing yang mungkin dibutuhkan. Yang keempat adalah memungkinkan profesi untuk meniru standar profesional internasional. Yang kelima adalah melegitimasi statusnya sebagai anggota dengan status penuh dari komunitas internasional. Untuk strategi yang keempat adalah strategi situasional. Nah, ini merupakan pengembangan standar akuntansi yang didasarkan atas analisis prinsip dan praktik akuntansi di negara maju terhadap latar belakang lingkungan yang mendasarinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain adalah linguistik, kultural, politik, dan hak sipil, ekonomi dan karakteristik demografis, serta lingkungan hukum dan perpajakan dari negara yang bersangkutan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.